paling kowe anu pusate dibikin tenane. Kuwi namun digus ya ini. Kuwi kan Dukuh Gunung Kelir, pintu gerbang menuju makam Ratu Mas Malang dan Ki Dalang Panjang Mas. Ke atas lebih kurang naiknya 50 meter. Jane sing paling kebetulan. Kompleks makam Ratu Mas Malang beserta Ki Dalang Panjang Mas. Ini adalah makam Ratu Mas Malang. Nah, kula tetep mriki mlampah Jadi riki. sing mriki to mau. Ya. Ya mriki. Ya. Sedangkan makam Dalang Ki Panjang Mas ada di sebelah sana. Ini adalah makam Ki Dalang Panjang Mas. Menurut cerita tutur yang sampai pada saya, Ki Dalang Panjang Mas itu adalah dalang yang sangat tersohor dan punya waranggono yang juga sangat tersohor, baik suaranya maupun wajahnya. Pertama kali Ki Dalang Panjang Mas bertemu dengan Sunan Amangkurat adalah waktu Ki Dalang Panjang Mas itu ditanggap mayang di rumah seorang pangeran di zaman Amangkurat pertama bertahta. Jadi di zaman Mataram Pleret, waktu itu seorang pangeran yang bernama Pangeran Silarong menanggap Dalang Ki Panjang Mas itu. Kemudian Sunan Amangkurat yang sudah mendengar
mengenai sepak terjang Ki Dalang Panjang Mas yang sangat bagus, ternama dalam melakonkan wayang dan punya waranggono yang katanya juga luar biasa cantik, memerintahkan kepada pengawalnya untuk diam-diam mengawal pada tengah malam melihat pertunjukan di rumah Pangeran Silarong itu. Nah, disitulah untuk pertama kali Sunan Amangkurat itu bisa menyaksikan waranggono yang bernama Nyi Panjang Mas itu. Sesudah Sunan Amangkurat itu menyaksikan sendiri roman muka Nyi Panjang Mas, kemudian beliau memerintahkan pengawalnya seperti tadi secara diam-diam pulang ke istana. Keesokan harinya turunlah perintah kepada pengawal terpercaya untuk memboyong Nyi Panjang Mas dari rumah Pangeran Silarong itu. Demikian pertunjukan wayang itu selesai. Dan untuk selanjutnya Ki Panjang Mas dipisahkan secara hidup dengan Nyi Panjang Mas. Karena Nyi Panjang Mas kemudian dikersakake oleh Sinuhun Amangkurat itu untuk bertempat tinggal di Keraton Pleret Mataram. Sampai pada suatu saat dinikahilah Nyi Panjang Mas itu oleh Sunan Amangkurat. Kemudian berikutnya sesudah berapa lama tahulah Sunan Amangkurat bahwa Nyi Panjang Mas itu sudah dalam keadaan mengandung muda. Tetapi mungkin karena cintanya sudah demikian besarnya tertumpah pada Nyi Panjang Mas, keadaan itu pun diterima oleh Sunan Amangkurat. Dan bayi itu tetaplah dikandung dan dilahirkan oleh Nyi Panjang Mas. Yang kemudian Nyi Panjang Mas ini karena cintanya Sunan Amangkurat kepada Nyi Panjang Mas diangkat menjadi permaisuri dengan gelar Ratu Mas Malang. Dan konon bayi yang dilahirkan oleh Nyi Panjang Mas ini yang menurut cerita itu adalah anak dari Ki Dalang Panjang Mas, lahir dengan selamat, besar, dan diakui anak oleh Sunan Amangkurat. Bayi ini kemudian konon menurut cerita sudah dewasa, dia dijumenengake pangeran dan diberi nama Pangeran Notobrata. Cerita kemudian adalah turun perintah dari Sunan Amangkurat untuk membunuh Ki Dalang Panjang Mas itu. Jadi menurut cerita yang saya dapat ini, Ki Panjang Mas itu dibunuh sesudah kelahiran putra dari Nyi Panjang Mas atau Ratu Mas Malang itu. Ini adalah versi pertama yang saya dapat, saya dengar dari cerita tutur dan sebagian kecil saya baca dari sana-sini. Cerita versi yang lain adalah pertemuan Ki Dalang Panjang Mas, Nyai Panjang Mas dengan Sunan Amangkurat terjadi di Keraton Pleret Mataram, yaitu Ki Dalang Panjang Mas ditanggap untuk melakonkan wayang di Istana Pleret Mataram. Nah, pada waktu itu di mana Sinuhun sudah tahu dan mungkin memang sudah berencana untuk mengambil Nyi Panjang Mas sebagai istri Sinuhun, ketika wayang itu sedang berjalan, maka ada peristiwa bahwa Blencong itu mungkin dipanah karena Blencong itu kemudian terbalik dan padam, dan sesudah itu gelap dan Ki Panjang Mas juga sesudah itu ditemukan sudah dalam keadaan meninggal. Nah, selanjutnya Nyi Panjang Mas diambil oleh Sinuhun untuk masuk ke istana dan kemudian diperistri. Cerita yang berkembang adalah bahwa para wiyoga dan pesinden pangrawit dari Ki Dalang Panjang Mas ini diperintahkan untuk dibunuh semua. Dan mereka itu baik Nyi Panjang Mas yang kemudian menjadi Ratu Mas Malang dimakamkan di Gunung Kelir, demikian pula anggota karawitannya
beserta para waranggononya. Sesudah Ki Dalang Panjangmas meninggal, maka Nyi Panjangmas beberapa waktu kemudian diperistri oleh Sunan Amangkurat. Bahkan mungkin karena demikian besar cintanya Sunan Amangkurat kepada Nyi Panjangmas, maka Nyi Panjangmas itu diangkatlah menjadi permaisuri dengan gelar Ratu Mas Malang. Tentu saja mungkin keadaan ini membuat iri hatinya selir-selir yang lain dari Sunan Amangkurat itu, yang konon jumlahnya amat banyak. Kemudian dengan perkembangan waktu selanjutnya terjadilah peristiwa bahwa Ratu Mas Malang itu sesudah bersantap, beliau itu sakit perut yang amat sangat, disertai muntah-muntah, dan tidak lama kemudian beliau itu wafat. Nah, tentu saja keadaan ini sangat menggegerkan keraton dan sangat membuat sedih Sunan Amangkurat. Konon menurut cerita, sesudah Ratu Mas Malang ini wafat, mayatnya beberapa hari masih disimpan di dalam keraton di peraduan biasanya, dan Sunan Amangkurat itu tidur di sebelah mayat permaisuri yang sangat dicintainya itu. Sampai kemudian karena diingatkan dan Sunan Amangkurat itu mendapat mimpi bahwa Nyi Panjangmas itu sesungguhnya sukmanya telah menyatu kembali dengan Ki Panjangmas. Dan kemudian pada keesokan harinya sadarlah Sunan Amangkurat bahwa dia telah berbuat kesalahan yang besar, memisahkan Nyi Panjangmas yang kemudian sudah diangkat menjadi Ratu Mas Malang itu dari suaminya Ki Panjangmas. Kemudian perintah yang dijatuhkan adalah memakamkan Ratu Mas Malang itu di satu kompleks makam dengan makam Ki Panjangmas di Gunung Kelir atau juga Gunung Sentono. Nyi Ratu Mas Malang itu wafat tahun 1665 Masehi. Dan kemudian Sinuhun Amangkurat memerintahkan memakamkan Ratu Mas Malang itu satu kompleks dengan makam Ki Dalang Panjangmas. Dan makam itu oleh Sunan Amangkurat pertama dinamakan Astono Puro. Konon Astono Puro itu artinya adalah istana bagi yang sudah meninggal. Dan kompleks makam itu kemudian dibangun oleh Sunan Amangkurat pertama dan selesai tahun 1668. Konon menurut yang saya ketahui dari beberapa sumber, makam Astono Puro di mana dimakamkan Ratu Mas Malang, Ki Dalang Panjangmas dan anggota pangrawitnya itu adalah bangunan terakhir yang dibikin oleh Sunan Amangkurat pertama selama beliau memerintah. Krokusumo adalah Raja Mataram Islam yang ketiga, sebab yang pertama dipegang oleh eyangnya yang bernama Panembahan Senopati. Terus setelah beliau mangkat atau surut digantikan oleh putranya yang bernama Prabu Hanyokrowati atau bisa disebut juga Sedokrapya. Kurang lebih 2 tahun beliau memerintah Mataram Islam yang kedua. Setelah surut digantikan oleh putranya yang bernama Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo atau bisa disebut juga Mas Rangsang. Beliau memerintah Mataram Islam yang ketiga kurang lebih 23 tahun. Setelah beliau mangkat digantikan oleh putranya yang bernama Amangkurat Agung.
yang memindahkan keraton Kedat dari Kerto ke Pleret. Setelah ada pemberontakan yang bernama Trunojoyo itu, beliau lari sampai ke Tegal Arum hingga wafatnya di Tegal Arum, Jawa Tengah. Menawi Gunung Kelir menika dipun Kirang kencang. menawi Gunung Kelir menika, makam Gunung Kelir menika dipun bangun remen sanget amargi mangke saged nambah ekonomi warga Gunung Kelir sak sekitaripun. Menika matur nuwun sanget saking pemerintahan. Manawi makam Gunung Kelir menika dipun bangun, warga Gunung Kelir menika sanggup bantu tenaganipun berjuang kerja bakti. Saderengipun 2000 menika wonten Jawah deres, lah lajeng beteng menika padha ambrol menika kados mekaten menika. Ingkang jarah menika kathah malahan terus saking warga saking Kota Gedhe niku saking Kasihan nggih wonten malih saking Gunung Kidul menika Ibu Sunyani kalian Bapak Mantos lan sak kiwa tengenipun. Pada tembok makam Ratu Mas Malang dan Ki Dalang Panjang Mas ini, pada tembok ini ada relief gambar wayang. Mungkin maksudnya adalah untuk menghormati Ratu Mas Malang serta Dalang Ki Panjang Mas yang juga makamnya berada dalam satu kompleks ini. Uniknya, di sebelah luar dari makam tembok Ratu Mas Malang ini juga ada relief gambar-gambar wayang, tapi karena kondisi tembok ini sudah jelek dan berdebu, maka relief gambar-gambar wayang itu tidak begitu jelas tampak. Kemudian kalau tembok ini dibersihkan, maka relief gambar wayang ini lebih bisa dilihat wujudnya. Di sebelah utara makam, agak sedikit ke atas, ada sebuah sendang yang mungkin dimaksudkan untuk membersihkan diri bagi para peziarah sesudah mengunjungi makam Ratu Mas Malang. Ini adalah lokasi galian sendang yang pertama, tetapi karena tidak keluar airnya, maka dibikin galian sendang kedua di sebelah utaranya. Ini adalah lokasi sendang yang berada di sebelah utara kompleks makam. Yang uniknya, meskipun sendang ini terletak di atas bukit, tetapi airnya tidak pernah kering meskipun musim kemarau panjang. Keseluruhan itu yang apa? Yang oh ya Beberapa puluh meter dari kompleks makam Ki Dalang Panjang Mas
ada batu persegi panjang yang dipercaya penduduk bahwa di bawah batu itu dikubur wayang milik Ki Dalang Panjang Mas.